إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم ولا أقوى على النار الجحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konflik Timur Tengah, yaitu konflik antara Palestina dengan Israel. Kalian sudah tahu kan, sampai sekarang ini itu sangat mencekam itu antara Palestina dengan Israel. Awal mula konflik ini itu dimulai dari akhir abad 19 atau bisa dibilang juga awal abad 20. Kondisi terkini itu Palestina itu semakin terdesak karena kekuasaan Israel dan banyak bangunan-bangunan hancur dan banyak menelan korban jiwa. Dampak konflik ini yang terlihat mungkin 3. Yang pertama adalah dampak ekonomi. Ekonominya itu kayak dia antara Palestina maupun Israel itu mengalami kerugian materi. Dan yang kedua itu mendapat kecaman dari internasional karena yang dilakukan oleh Israel ini sungguh tidak manusiawi, jadi dia melanggar aturan internasional. Yang ketiga adalah anak-anak menjadi trauma karena Israel itu melakukan pembunuhan, melakukan kekerasan, jadi anak-anak itu merasakan trauma, lalu dia jadi takut gitu. Dunia internasional saat ini masih mendorong terwujudnya solusi damai antara Palestina dengan Israel yang berdasarkan utamanya pada prinsip two-state solution, sebagaimana telah diterima oleh komunitas internasional dan dimandatkan berbagai resolusi Majelis Ilmu atau MU dan PBB. Peran Indonesia dalam perang Timur Tengah antara Palestina dengan Israel ini, Indonesia menjalankan kebijakannya dengan memanfaatkan teori politik luar negeri yang bebas aktif sesuai dengan Konstitusi Indonesia berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip dasar teori tersebut menentang segala bentuk penjajahan dan bercita-cita dalam mewujudkan damai segala bentuk penjajahan. Selain itu juga dimanfaatkan teori diplomasi untuk penyelesaian masalah konflik Timur Tengah. Diplomasi yang dimaksud adalah usaha meyakinkan pihak lain atau negara lain untuk dapat memahami dan membenarkan pandangan Indonesia, dan jika mungkin mendukung pandangan tersebut, tidak perlu menggunakan kekerasan. Menurut opini saya yaitu, mari kita berdamai untuk mendapatkan hidup yang tentram, aman, dan bahagia. Israel juga sudah memiliki wilayah sendiri, Palestina juga memiliki wilayah sendiri. Janganlah Israel itu merebut wilayah Palestina, jangan serakah. Terus kasihan anak-anak dari Palestina itu merasa trauma, tertekan, dan banyak anggota keluarga yang meninggal dalam konflik itu. Dan buat Israel, taati peraturan internasional. Sekarang tidak boleh ada penjajahan di atas negara lain gitu. Dan saya berharap semoga konflik antara Palestina dengan Israel ini cepat selesai dan semuanya akan baik-baik saja dan tidak ada peperangan lagi. Sekian dari saya, maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Israel ini sungguh tidak manusiawi, jadi dia melanggar aturan internasional. Yang ketiga adalah anak-anak menjadi trauma karena Israel itu melakukan pembunuhan, melakukan kekerasan, jadi anak-anak itu merasakan trauma, lalu
dia jadi takut gitu. Dunia internasional saat ini masih mendorong terwujudnya solusi damai antara Palestina dengan Israel yang berdasarkan utamanya pada prinsip two-state solution, sebagaimana telah diterima oleh komunitas internasional dan dimandatkan berbagai resolusi Majelis Ilmu atau MU dan PBB. Peran Indonesia dalam Perang Timur Tengah antara Palestina dengan Israel ini, Indonesia menjalankan kebijakannya dengan memanfaatkan teori politik luar negeri yang bebas aktif sesuai dengan Konstitusi Indonesia berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip dasar teori tersebut menentang segala bentuk penjajahan dan bercita-cita dalam mewujudkan damai segala bentuk penjajahan. Selain itu juga dimanfaatkan teori diplomasi untuk penyelesaian masalah konflik Timur Tengah. Diplomasi yang dimaksud adalah usaha meyakinkan pihak lain atau negara lain untuk dapat memahami dan membenarkan pandangan Indonesia, dan jika mungkin mendukung pandangan tersebut, tidak perlu menggunakan kekerasan. Menurut opini saya yaitu, mari kita berdamai untuk mendapatkan hidup yang tentram, aman, dan bahagia. Israel juga sudah memiliki wilayah sendiri, Palestina juga memiliki wilayah sendiri. Janganlah Israel itu merebut wilayah Palestina, jangan serakah. Terus kasihan anak-anak dari Palestina itu merasa trauma, tertekan, dan banyak anggota keluarga yang meninggal dalam konflik itu. Dan buat Israel, taati peraturan internasional. Sekarang tidak boleh ada penjajahan di atas negara lain gitu. Dan saya berharap semoga konflik antara Palestina dengan Israel ini cepat selesai dan semuanya akan baik-baik saja dan tidak ada peperangan lagi. Sekian dari saya, maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.